Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi bersama saya Hari Widi. Di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua seputar teknologi juga, yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas dengan teknologi. Nah, sebelum itu ada banyak hal yang membuat orang-orang beranggapan bahwa kreativitas itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang hebat, hanya dimiliki oleh orang-orang yang pintar saja. Nah, jika mereka mendapati suatu permasalahan, mereka menganggap bahwa diri mereka tidak bisa, menyerah dan putus asa. Nah, apa solusi yang mereka ambil? Mereka hanya bergantung kepada orang-orang yang mereka anggap bahwa orang tersebut adalah hebat dan memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, akan tetapi hal tersebut merupakan ungkapan yang salah karena setiap orang memiliki kreativitasnya masing-masing, tergantung bagaimana mereka mengolah pola pikir mereka untuk menciptakan suatu ide-ide yang kreatif. Padahal dengan teknologi yang ada pada saat sekarang ini, semua orang bisa menciptakan ide-ide kreatif dengan memanfaatkan teknologi pada saat sekarang ini. Mereka bisa menjadikan atau menggunakan teknologi tersebut untuk menunjang kreativitas mereka tersendiri. Ada suatu ketika saya melihat suatu video di YouTube di mana ia mengatakan bahwa ada 3 mitos yang membuat orang-orang beranggapan bahwa mereka itu tidak memiliki kreativitas. Ia mengatakan pertama itu adalah orang-orang beranggapan bahwa kreativitas tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang hebat atau orang-orang sukses saja. Akan tetapi itu merupakan ungkapan yang salah karena kreativitas tersebut bisa dimiliki oleh setiap orang atau setiap individu, tergantung bagaimana mereka menciptakan ide-ide tersebut atau menemukan ide-ide ternyata tersebut. Nah, yang kedua, ia menyebutkan bahwa kreativitas tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang yang spesial. Maksudnya itu adalah orang-orang yang bisa menciptakan suatu kreativitas dengan secara spontan, dimana ketika ia duduk, ia langsung bisa menciptakan suatu ide-ide yang kreatif. Itu merupakan ungkapan yang salah, karena setiap orang memiliki ide-ide dan kreativitas mereka masing-masing, tergantung bagaimana mereka menciptakan ide-ide tersebut. Nah, yang ketiga, ia menyebutkan bahwa kreativitas itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, di mana ia mengelompokkan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang kreatif dan orang ini merupakan orang yang tidak kreatif. Itu merupakan ungkapan yang salah karena dalam menciptakan suatu kreativitas tidak ada pengelompokannya, karena setiap orang memiliki kreativitasnya masing-masing, tergantung bagaimana ia mengolah pola pikirnya untuk menciptakan ide-ide kreatif tersebut. Nah, dengan adanya teknologi pada saat sekarang ini, kita semua bisa mengolah ide-ide kreatif kita dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada saat sekarang ini. Misalnya, teman-teman bisa membuat video-video kreatif atau video tutorial kreatif atau konten-konten kreatif. Teman-teman bisa menguploadnya tersebut ke salah satu situs internet, misalnya ke YouTube. Jadi di saat teman-teman menguploadnya ke YouTube, di situ akan ada banyak orang yang melihat video-video teman-teman tersebut. Nah, jika orang tertarik, maka akan banyak orang melihat dan orang tersebut akan menantikan ide-ide kreatif dari teman-teman tersebut. Nah, selain kita bisa berbagi kepada orang lain, di situ kita bisa juga mendapatkan suatu penghasilan dari saat kita mengupload video di YouTube tersebut. Selain kita membuat orang lain merasa tertarik dengan ide-ide kita, juga kita bisa mendapatkan suatu penghasilan. Nah, misalnya juga ada teman-teman yang bisa membuat suatu desain gambar atau bisa membuat logo atau membuat karikatur atau sejenis foto-foto yang menarik. Teman-teman bisa menguploadnya ke sosial media, misalnya ke Facebook atau ke Instagram. Nah, di situ akan ada banyak orang yang melihat hasil karya teman-teman tersebut. Nah, di saat ada banyak orang melihat, maka teman-teman akan mendapatkan penghargaan atau akan mendapatkan pujian. Nah, tentu teman-teman akan merasa bangga. Nah, dengan hal tersebut juga bisa sebagai modal usaha bagi teman-teman juga, sebagai modal penghasilan untuk teman-teman tersendiri juga. Nah,
Untuk itu, teman-teman harus bisa menciptakan ide-ide kreatif dan memanfaatkan teknologi yang ada pada saat sekarang ini untuk menciptakan suatu ide-ide kreatif dan mempublikasikannya kepada orang lain. Nah, untuk itu mari kita sama-sama menciptakan suatu ide-ide yang kreatif dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada saat sekarang ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada pada sekarang ini, lakukan dari sekarang. Jadi, untuk itu mari kita membuat perubahan dan melakukan yang terbaik. Dan mari ciptakan ide-ide yang lebih kreatif lagi. Baiklah, cukup sekian video saya pada kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jikalau ada penyampaian yang kurang atau salah, teman-teman bisa beri di kolom komentar. Oke, baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.